أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar Jumat ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan ma'asyiral muslimin agar terus dan tidak pernah berputus asa dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita berputus asa, maka berarti kita telah berputus asa dalam memperjuangkan bekal terbaik kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
Insyaallah judul khutbah yang akan khatib bawakan ialah lebih tajam daripada pedang. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwa kita memiliki salah satu anggota badan yang begitu mudah untuk digerakkan, namun justru membawa malapetaka. Justru kemudahan itu membawa mara bahaya. Anggota badan itu tidak lain ialah lisan kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, kalau kita mau merenung, sungguh lisan kita ini adalah pembawa yang menyebabkan kita mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita bisa menjadi sumber dosa. Terlebih lagi, lisan tidak hanya mewujud di dunia nyata, tapi juga berdampak dan bisa membawa mudarat di dunia maya. Alangkah banyak orang bisa menjaga lisannya di dunia nyata, namun ketika di media sosial seolah lupa untuk menjaga lisannya. Sebaliknya, sebagian ada yang begitu indah menampilkan ucapannya di dunia maya, namun kenyataannya tidak mencerminkan apa yang dia tampilkan. Oleh karena itu, khatib menasihatkan agar kita mewaspadai dari 3 dosa lisan yang biasanya kita luput untuk memperhatikan, yang biasanya kita mudah tergoda dan terjerumus kepada dosa. Yang pertama ialah ghibah. Wahai muslimin rahimakumullah, ghibah, bila kita menyampaikan sesuatu tentang seseorang dan itu benar, meskipun fakta, tetap menjadi ghibah. Adapun bila sesuatu itu salah, maka menjadi dusta bahkan fitnah. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ghibah adalah menyebutkan sesuatu kejelekan orang lain di saat orang itu tidak ada dalam pembicaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mendefinisikan apa itu ghibah. Qala dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebutkan kejelekan yang saudaramu itu tidak sukai bila kejelekan itu didengar oleh orang lain. Lantas para sahabat menanyakan, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Wahai Rasulullah, bagaimana jika yang saya sebutkan memang ada pada saudara saya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, in kana fihi ma taqul faqad yughtabta wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Jika sesuai kenyataan, maka engkau telah menghibahnya. Jika tidak sesuai, maka sungguh engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Dosa lisan yang kedua yaitu namimah, mengadu domba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak perlu kita pertanyakan lagi betapa dahsyatnya adu domba ini. Bahkan dengan mendengar namanya saja sudah membuat kita merinding. Apatah lagi dampaknya pada kaum muslimin.
Tapi alangkah disayangkannya, justru sebagian kita merasa mudah melakukannya, terutama di media sosial. Kita seolah terlepas dari pengawasan, Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa maksud dari namimah? Apa itu adu domba? Yaitu menukil atau mengambil perkataan dari seseorang atau mengatasnamakan seseorang dengan tujuan untuk membuat kerusakan. Na'udzubillah. Inilah sejelek-jeleknya kerusakan. Ma'asyiral muslimin, tidakkah kita menyadari lisan kita ini adalah pembawa kepada azab kubur? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan Ibnu Abbas, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di suatu kota dan beliau mendengar suara manusia diazab di kubur. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka disiksa. Mereka mengira perkara itu ringan, padahal sungguh perkara itu sangat besar. Perkara yang dimaksud adalah ghibah. Orang yang disiksa itu semasa hidupnya menggunakan lisannya untuk mengadu domba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dosa yang ketiga ialah suka berdebat. Wahai muslimin, terutama kita kalangan pelajar, santri yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, alangkah lihainya setan menggoda kita melalui pintu ini, melalui pintu berdebat. Karena berdebat adalah pintu yang membawa seseorang pada kesombongan, pintu yang membawa seseorang kepada menjelek-jelekan orang lain. Tidaklah orang suka berdebat sementara dia menyadari dirinya benar, maka mudahlah setan menggoda hatinya untuk menjadi sombong. Jatuhlah dia ke dosa sombong. Tidaklah orang ketika merasa benar kemudian suka berdebat, maka mudahlah setan menggodanya untuk menjelek-jelekan saudara. Maka jatuhlah dia ke dosa jelek-jelekan sesama muslim. Ma'asyiral muslimin, tentu di sini perdebatan yang tercela ialah perdebatan yang semata-mata hanya untuk mencapai kemegahan, mencapai kemenangan. Adapun kita talabul ilmi yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tentu hanya berdebat demi menegakkan nama Allah Subhanahu wa taala, menguatkan kebenaran dan menjunjung tinggi tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah, abghadur rijali ila Allahi al-aladul khisam. Orang yang paling benci Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling keras, yang paling suka berdebat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk menjaga lisan kita, terutama dari 3 dosa ini yang seringnya kita lupa, seringnya kita mudah terjerumus. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sebab lisan kita. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlul wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah